Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Nafidia Sanhaliza dari kelas 2A. Di sini saya akan membuat video review alat medis Bubble CPAP. Bubble CPAP adalah alat untuk mempertahankan tekanan positif pada saluran nafas neonatus selama dapat bernafas spontan. Tekanan positif dibuat dengan memasukkan pipa ekspirasi ke dalam air dengan keadaan tertentu. Alat ini memanfaatkan mesin mixer untuk mencampurkan oksigen dengan air kompresor sehingga menghasilkan presentase konsentrasi. Yang saya dapat dari video YouTube cara penginstalan Bubble CPAP, perlengkapan yang harus disiapkan untuk penginstalan alat medis CPAP terdiri dari yang pertama adalah breathing circuit yang di dalamnya sudah terdapat chamber. Yang kedua adalah MediJet CPAP. Yang ketiga adalah water monitoring. Yang keempat adalah GoMed. Yang kelima adalah Bubble CPAP system. Yang keenam adalah SleepNet with masken. Yang ketujuh adalah Humidifier CPAP. Yang ke-8 adalah UPS Santak K500 VA. Yang ke-9 adalah selang oksigen. Yang ke-10 adalah selang udara tekan. Yang ke-11 adalah kompresor medis. Yang ke-12 adalah regulator oksigen. Yang ke-13 adalah binder CPAP dan volumeter. Yang ke-14 OBEM, 15 kunci Inggris, 16 isolasi selotip. Lalu di dalam video YouTube yang saya dapatkan ada tata cara instalasi alat kesehatan CPAP. Berikut langkah-langkah di bawahnya. Yang pertama adalah tinggikan tiang untuk sumber air. Yang kedua adalah letakkan UPS stabilizer di bagian bawah tiang. Yang ketiga adalah letakkan humidifier CPAP di tengah pada clamp. Yang keempat adalah pasang sensor temperatur putar hingga jalur ketemu dan terpasang dengan bunyi klik. Yang kelima adalah pasangkan blender dan volumeter. Pastikan posisinya lurus dan mudah terbaca. Yang keenam adalah pasangkan bracket pada tiang. Lalu letakkan blender dan volumeter pada bracket. Yang ketujuh adalah pasang water column monitoring berseberangan dengan blender dan volumeter. Water column monitoring harus diisi air. Batas air yang ada di water column mengikuti garis hitam pada bagian luar pada tabung. Yang kedelapan adalah nepal-nepal untuk selang diberi sirtip. Pastikan cukup dan tidak bocor. Yang kesembilan adalah lalu pasang pada regulator oksigen 2 limit dan kencangkan dengan kunci Inggris. Langkah yang ke-10 adalah lalu pasang indikator gas dan kencangkan dengan kunci Inggris hingga tidak bocor. Yang ke-11 adalah pasang bracket. Ke-12 lakukan langkah ke-8 hingga ke-11 untuk pemasangan regulator oksigen. Yang ke-13 pasang regulator pengaturan tekanan pada regulator tabung oksigen. Yang ke-14 adalah potong selang oksigen dan selang udara tekan. Untuk panjang selang oksigen sekitar 50 cm, sedangkan untuk selang udara tekan sekitar 30 cm dan potong menggunakan cutter. Langkah yang ke-15 adalah pasang selang ke regulatornya. Untuk regulator oksigen, ada tanda panah yang menandakan arah dari input ke output. Output pasang dari konektor ke blender yang sebelumnya dipasang clamp. Langkah yang ke-16 adalah sisa potongan selang oksigen dipasang ke input dan jangan lupa dipasangkan clamp. Langkah yang ke-17 adalah ujung selang sisa potongan tadi dihubungkan ke regulator tabung jika menggunakan tabung oksigen. Rangkaian untuk oksigen siap digunakan. Langkah yang ke-18 adalah pasang selang ke regulator udara tekan. Untuk regulator udara tekan ada tulisan in dan out. Yang ke-19 untuk penginstalan Bubble CPAP adalah untuk bagian out, pasang selang yang ada konektor ke blender.
Dan jangan lupa pasang klem terlebih dahulu. Langkah yang ke-20 adalah sisa potongan selang udara tekan yang panjang digunakan pada bagian in dan jangan lupa dikencangkan pada bagian klem. Langkah yang ke-21 adalah pada ujung satunya, garis selang udara tekan dipasang ke kompresornya. Langkah yang ke-22 adalah selanjutnya akan dilakukan pemasangan dari regulator udara tekan dan regulator oksigen ke blender, flow meter, dan water monitoring. Pada bagian belakang blender dan water monitoring, di bagian D yang terdapat tempat pemasangan bracket regulator oksigen dan udara tekan. Langkah yang ke-23 adalah hubungkan konektor selang udara tekan ke water monitoring yang terletak sebelah kanan dari blender. Langkah yang ke-24 adalah untuk konektor selang oksigen sambungkan ke water monitoring sebelah kiri dari blender. Langkah yang ke-25 adalah pasangkan chamber pada humidifier CPAP, lalu ujung selang chamber dihubungkan ke sumber air Aquades yang ada di atas. Langkah yang ke-26 adalah pasang breathing circuit pada chamber sebelah kiri. Langkah yang ke-27 adalah lalu lubang satunya pada chamber disambungkan oleh selang lain yang berukuran besar, sedangkan ujungnya yang kecil ke lubang flow meter dari blender. Langkah yang ke-28 adalah hubungkan sensor temperatur ke belakang tubing ekspirasi. Lalu hubungkan juga selang udara tekan ke kompresornya. Langkah yang ke-36 adalah untuk stabilizer dihubungkan ke sumber PLN, sedangkan humidifier dihubungkan ke stabilizer jika ingin menggunakan tinggal tekan tombol on pada stabilizer. Blender harus memiliki tekanan masukan yang sama antara oksigen dan udara tekan. Jika terjadi selisih antara satu bar, maka alat akan mengeluarkan bunyi yang sangat keras dan harus dikontrol untuk masukan yang sama. Alat membutuhkan tekanan sekitar 3 bar. Apabila ingin menggunakan CPAP tipe bubble, maka mengganti rangkaian sirkuitnya. Pertama, lepaskan MediJet dari selang dan water column monitoring. Dilepas karena tidak diperlukan. Lalu ambil selang putih untuk water clap. Pasang bubble CPAP system di sebelah humidifier, lalu dihubungkan ke selang putih bagian atas bubble CPAP. Untuk memilih nasal prong, gunakan penggaris medis, sesuaikan ukuran bulatan dengan lubang hidung pasien. Lalu siapkan ukuran nasal prong yang sesuai dengan pasien. Sedangkan untuk memilih ukuran bonnet, dengan cara lingkarkan penggaris medis dari kening pasien melewati belakang kepala pasien, dengan melewati telinga dan berakhir di kening lagi. Lalu lihat pada penggaris ujung pita mengenai warna yang digunakan untuk ukuran bonnet pasien. Instalasi listrik di ruangan ICU hijau terdapat persyaratan sumber daya listrik, yaitu yang pertama, sumber daya listrik termasuk kategori sistem kelistrikan esensial 3, di mana sumber daya listrik normal dilengkapi dengan sumber daya listrik siaga dan darurat untuk menggantikannya bila terjadi gangguan pada sumber daya listrik normal. Yang kedua adalah kabel listrik dari peralatan yang dipasang di langit-langit, tetapi yang bisa digerakkan harus dilindungi terhadap belokan yang berulang-ulang sepanjang trek untuk mencegah terjadinya retakan-retakan dan kerusakan pada kabel. Lalu yang ketiga adalah kolom yang bisa diperpanjang dengan ditarik menghindari bahaya-bahaya tersebut. Langkah yang keempat yaitu sambungkan listrik pada kontak-kontak harus diperoleh dari sirkuit-sirkuit yang terpisah. Ini menghindari akibat dari terputusnya arus karena bekerjanya pengamanan lebur atau suatu sirkuit yang gagal yang menyebabkan terputusnya semua arus listrik pada saat kritis. Lalu saklar. Saklar yang dipasang dalam sirkuit pencahayaan harus memenuhi SNI. Persyaratan umum instalasi listrik WIL 2000 atau pedoman dan standar teknis yang berlaku. Pembumian. Kabel yang menyentuh lantai dapat membahayakan petugas. Sistem harus memastikan bahwa tidak ada bagian peralatan yang dibumikan melalui tahanan yang lebih tinggi daripada bagian lain
peralatan yang disebut dengan sistem penyamaan potensial pembumian. Sistem ini memastikan bahwa hubung singkat ke bumi tidak melalui pasien. Setelah kita mengetahui instalasi listrik pada ruangan ISU, MISU, dan BIJU, kali ini ada beberapa persyaratan sistem sanitasi yang ada di instalasi ISU. Yang pertama adalah sistem air bersih. Sistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem distribusinya. Sumber air bersih dapat diperoleh dari air berlangganan atau sumber air lainnya yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah perancangan sistem distribusi air bersih. Dalam bangunan instalasi ISU harus memenuhi debit air dan tekanan minimal yang disyaratkan. Sistem pembuangan air kotor atau limbah. Sistem pembuangan air kotor atau limbah harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya. Pertimbangan tingkat bahaya air kotor atau limbah diwujudkan dalam bentuk sistem pengolahan dan pembuangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pembuangan air kotor atau limbah pada bangunan instalasi ISU mengikuti SNI 03-6481-2000 atau edisi terakhir sistem plumbing 2000. Selain saluran air bersih, di sini kita akan membahas sistem gas medik yang harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan tingkat keselamatan bagi penggunanya. Outlet dan inlet. Outlet dan inlet untuk gas medik atau vakum harus untuk jenis gas tertentu, yaitu outlet dan inlet dengan sambungan ulir atau kopel cepat yang tidak dapat dipertukarkan. Yang kedua, setiap outlet harus terdiri dari satu katup primer dan sekunder. Katup sekunder harus menutup secara otomatis untuk menghentikan aliran gas medik bila katup primer dilepaskan. Sedangkan katup primer harus menutup secara otomatis untuk menghasilkan aliran vakum bila katup primer dilepaskan. Setiap outlet atau inlet harus diberi identitas yang mudah dibaca dengan nama atau simbol kimia untuk gas medik atau vakum tertentu yang disediakannya. Setiap outlet atau inlet termasuk yang dipasang pada kolom, gulungan selang, saluran langit-langit, atau instalasi khusus lainnya harus dirancang sedemikian rupa sehingga bagian atau komponen yang dipersyaratkan untuk jenis gas tertentu tidak dapat dipertukarkan antara outlet inlet untuk jenis gas yang berbeda. Lalu pemipaan gas medik. Pada bahan pipa untuk sistem gas medik bertekanan positif di lokasi. Pipa, katup, fitting, outlet, dan komponen pemipaan lainnya dalam sistem gas medik harus lebih dibersihkan untuk layanan oksigen oleh pabrik pembuat sebelum dilakukan pemasangan sesuai ketentuan yang berlaku. Pipa harus dari jenis hard drawn seamless copper SNI 03-7011 tahun 2004 atau pipa yang setara untuk medical gas. Pipa gas medik tipe L kecuali jika tekanan kerja di atas tekanan relatif 1275 kPa, maka jenis K harus digantikan untuk ukuran yang lebih besar dari DN 80. Diameter luar sama dengan inci. Bahan pipa untuk sistem vakum medik yang dipasang di lokasi. Pipa vakum harus dari jenis hard drawn seamless copper ASTM B819, tipe K, L, dan M. Berikut sudah selesai video review bubble CPAP yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.